Ya. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kali ini saya kembali akan mewawancarai seseorang yang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat di dalam setiap kehidupannya. Nah, bagaimana kisahnya? Kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Ya, Tante Nani silakan boleh memperkenalkan diri dengan kepada pemirsa. Oh, shalom, selamat berjumpa kembali. Saya bernama Feni Moktarios. Asal saya aslinya dari Makassar. Ya. Terus, apalagi yang diperkenalkan? Apalagi ya keseharian usahanya sebagai apa? Tante memproduksi minuman herbal seperti jahe merah, jahe kerucut dan lain sebagainya. Jadi tante cuma sehari-hari ya cuma mengawasi, melihat, membantu produksi. Ya. Jamunya namanya kondang fruit. Ya, nanti bisa dicari ya. Oke, Tante boleh diceritakan dulu katanya pernah sakit. Nah, sakit apa? Lalu awal mulanya gimana kok bisa sakit itu, Tante? Ya. Bapak Yali sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Awal mula penyakit itu saya tidak mengalami tanda-tanda atau gejala. Saya mengetahuinya malahan setelah saya harus operasi sebelumnya, saya harus operasi miom. Kalau operasi miom katanya harus foto toraks kalau sudah 40 tahun ke atas. Makanya saya foto toraks, dada, terus diperiksa, dokternya ngomong, Bu, ini ada seperti ada yang bengkak, rongga dada. Terus padahal yang mau dioperasi kan miom. Nanti kapan-kapan kalau itu sudah selesai operasi miom, kapan-kapan dicoba dicek ke dokter paru. Tante bilang, oh ya. Terus tapi tante karena merasa tidak ada gejala, jadi mengabaikan ya, mengabaikan. Dia apa sering batuk, Bu? Tidak. Apa nafasnya sering sesak? Apa sering capek? Semuanya enggak. Karena sebelum sakit tante tuh kan kegiatannya bukan ngawasi produksi, tapi tante ikut keliling ke hotel. Tante tidak pernah merasakan hal tersebut. Jadi setelah 3 bulan setelahnya kok batuk, tapi batuknya udah terus gitu enggak, cuman sekali-sekali. Tetapi lama, tante sudah ke dokter umum, sudah dikasih obat, tapi masih nggak sembuh. Nggak sembuh. Terus teringat itu ya, oh mungkin ini ya. Ronsennya itu. Terus tante ke dokter paru. Dokter parunya mengatakan, oh ya, kalau mau begini ronsennya dilihat harus di CT scan untuk lebih dalam. Oh ya. Terus habis itu dirujuk ke rumah sakit Semarang. Tante juga nggak tahu kenapa dirujuk ke rumah sakit Semarang. Terus di sana ketemu saya juga, kebetulan dokter parunya juga orang dari Makassar. Oh iya, nanti kalau di Semarang ketemu dokter saya juga, tapi nggak tahu kenapa dia ngirim tante ke Semarang. Tante yakin Bapak Yahweh sudah mengatur semuanya. Sampai di Semarang, di rumah sakit Semarang, tante di CT toraks itu loh. Kontras. Jadi di kontras. Jadi diperiksa. Oh ya Bu, ini ternyata benar. Tapi bukan di parunya, tetapi di rongga dada. Jadi karena beliaunya dokter paru, nanti dirujuk ke dokter vaskuler. Dokter vaskuler, ketemu dokternya puji Tuhan, Bapak yang atur semuanya baik, selamat. Terus oh ya Bu, sekali lagi dikontras lagi untuk lebih dalam. Oh ya, ternyata memang ada di rongga dada antara paru-paru dengan jantung. Itu apa itu? Seperti daging ya. Saya bilang, dokter, tante masih tawar. Kalau tidak operasi bagaimana? Tante takut sekali ya kalau soal maksudnya ke dokter gitu takut. Tidak bisa Bu, harus dioperasi karena ini ukurannya sudah cukup besar. Tapi tante masih menawar, tapi saya nggak merasakan gejala. Dokternya apa? Ibu mau merasakan gejala dulu terus ini nanti malah
nanti tidak kuat badannya. Terus saya kenapa sih tidak merasakan gejala? Dokternya dia kalau memang daerah paru-paru apakah itu nggak ada uratnya apa-apa, jadi kita tidak merasakan gejala. Kayak pusing apa kan bisa. Oh kayak gitu ya. Dokter parunya sendiri ngomong, istrinya juga terlambat itu, udah stadium 4 baru ketahuan gitu. Oh, jadi ini tumor atau kanker? Iya. Dia diagnosanya tinggi karsinoma. Apa itu? Kan juga bingung. Itu di rongga dada, tapi kalau salah satu jemaat yang suster itu bilang itu ya karsinoma itu tante lihat si cancer yang menyerang timus. Tim kita yang kayaknya itu yang memproduksi kekebalan tubuh ya, kekuatan tubuh mungkin. Setengah mati sekali ngapalnya juga ya tim karsinoma. Ukurannya sudah 10 kali 6 kali 3,5. Oh, 10 kali 6 kali 3,5. Bisa dibayangkan itu seberapa besarnya. Di rongga dada. Tapi kalau saya nggak operasi dok, kalau ibu nggak operasi, nanti dia akan merusak jantung, akan merusak paru-paru. Terus tante ya ke dokter lain lagi, second opinion. Takutnya sebelum bisa operasi di Bandung tapi tante ke dokter onkologi di Bandung, dokternya bilang, oh iya bu, tante kasih lihat hasilnya. Oh iya bu, ini harus operasi. Kalau tidak ya nanti malah kalau kena jantung itu nanti tidak bisa bernafas. Tante ya udah, tante masih mikir-mikir, sementara masih agak batuk, tapi batuknya ya tidak mengganggu sih sebenarnya. Kalau tante abaikan gitu, cuma sekali-sekali. Terus akhirnya ada ya udahlah, tante pikir juga nanti kalau misalnya sudah terserang terus ini sudah tidak kuat ya badannya misalnya, terus operasi kan lebih setengah mati menurut tante. Terus akhirnya sudah dokternya, ya udah ya dokter mau operasi. Terus sudah ditentukan tanggalnya. Biasanya kan kalau pakai BPJS ya, karena pakai BPJS, biasanya kalau BPJS gitu kan jaraknya lama baru diambil, nomornya juga masih 600-an. Ya kan masih agak santai, masih agak lama nih dipanggil. Ternyata 5 hari kemudian dipanggil, suruh masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, ya udahlah. Terus akhirnya masuk rumah sakit tanggal 6 Maret 2019. 6 Maret 2019, terus dijadwalkan operasi itu ya tunggu kamar soalnya, soalnya banyak yang tunggu kamar ICU. Karena kan rongga dada jadi habis operasi harus masuk ICU. Mereka takut biarpun tidak ada apa-apa tapi mereka menjaga. Soalnya tidak ada. Jadi ya menunggu, karena tidak diapa-apain jadi nggak seperti pasien. Tidak info, tidak apa. Terus habis itu, oh ya udah tanggal 12 Maret, jadwal operasi ya bu, tanggal 11 malam suruh puasa. Lalu udah puasa tanggal 12-nya Maret, sudah puasa ujuk-ujuk selesai. Maaf ibu, nggak jadi. Kamar ICU-nya belum ada, masih ada yang lebih penting, ada yang lebih kritis. Oh iya, nggak apa-apa. Tante tahu pasti Bapak Yawi membeli hari yang tepat. Terus, oh iya nggak apa-apa, tante makan lagi, minum lagi. Jadi dioperasi, ya habis itu tanggal 18 Maret. Ini dijadwalkan tanggal 18 ibu, 17-nya suruh puasa. Tante selalu berdoa kalau memang waktunya Tuhan sudah tepat pasti dioperasi. Tapi sebelumnya Tante mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang begitu memperhatikan dan seluruh jemaat. Tante bisa ada juga karena doa-doa mereka, karena dukungan mereka yang luar biasa. Tanggal 18, mesti setiap tante itu, kalau bukan tante yang memberitahu Pak Jakub, suami tante, oh ini Femi mau dioperasi atau gimana keadaan tante.
tanggal 18 tante di operasi jadi setengah 2 siang. Masuk kamar operasi, sadarnya jam setengah 7 malam, jam 7 malam udah di ICU. ICU itu ya diikat gitu, diikat itu, terus sudah dikasih selang untuk yang pernapasan itu yang tidak enak banget. Rasanya mau menelan kan ada yang tertahan. Selangnya kan besar banget. Untuk sadar-sadar dia masih setengah sadar gitu, dia keluar sih. Kan nggak bisa manggil suster, nggak bisa apa ya, tiduran ini kan nggak bisa masih. Mungkin mereka takut dicopot, kalau nggak sadar kan dicopot sangat tidak enak. Mau buang ludah, buang ini juga makin nggak bisa ngomong, jadi nulis. Susternya disediakan tisu. Tapi puji Tuhan tante dapat suster-suster yang baik, dokter yang baik, teman kamar yang baik. Tante percaya itu semua bukan kebetulan. Ya, amin. Bapak Ibu sudah atur sedemikian rupa, karena saya sangat istimewa. Ya. Tante menerima semua penyakit ini karena tante tahu tante istimewa ya Bapak Ibu. Memberi yang terbaik. Karena tidak pernah, kenapa Tuhan harus saya? Tante selalu berpikir, saya bisa ada sampai saat ini, Bapak Yahweh begitu baik dalam kehidupan saya. Masa hanya karena penyakit kita mau, kenapa saya sih yang dapat? Masa hanya karena sakit kita mau mengeluh. Saya tante tetap bersyukur, tetap bersukacita. Karena Bapak Yahweh sudah pelihara, Tuhan Yesus sudah pelihara. Seperti ilustrasinya anak-anak lalu kita sebagai orang tua, setiap kita minta diberikan, setiap kita minta diberikan. Pada saat sekali kita tidak minta, masa kita mau ngambil? Dan tidak cengli, tidak adil lah ya. Begitu pula kita berpikir, begitu pula Tuhan kita selama ini sudah ditolong, masa hanya karena satu masalah, yang kenapa menyalahkan Tuhan? Tante tetap menerima, tante tahu, tante istimewa. Dan tante tahu tante bisa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Pada saat di ruang ICU tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bicara, tante juga tidak pernah merasakan takut sedikitpun. Biasanya kan di ruang ICU kan kalau udah malam kereta dorongnya itu kan bunyi, nggak ada orang malam. Itu tapi tante kan tidak bisa lihat kiri kanan, tapi suami tante loh kok sudah beda ya, sudah beda. Ya pasien-pasien yang lain ada yang meninggal, apa gitu. Tapi tante merasakan waktu di ICU, tante melihat seperti 4 orang bersinar menjaga tante, kiri kanan ke belakang. Jadi tante merasakan damai, tenang gitu, tidak merasakan takut suasana ICU gimana. Tapi yang tante rasakan itu karena dingin banget ruangannya, padahal sudah berlapis-lapis, mungkin keadaan badan juga habis dioperasi, jadi dingin banget. Jadi sampai hal sekecil-kecil pun Bapak Yahweh sediakan. Tuhan Yesus sediakan dengan orang-orang yang tante tidak pikirkan. Di situ kan banyak perawat-perawat yang PKL, calon-calon perawat. Jadi tante sangat dingin sekali sampai menggigil, minta tolong dikecilkan AC-nya. Tapi karena mungkin remote-nya hampir sama semua, dicari tidak ketemu. Nomor berapa kan? Terus pada saat itu ada perawat yang sedang PKL. Saya bisa Bu, saya punya aplikasinya, nggak tahu dari HP gitu. Oh iya, terus dia coba ya Bu. Bisa sih, bisa jadi diturunkan suhunya. Saya percaya, biarpun itu kecil, tapi menurut tante itu luar biasa. Kalau tidak, saya nggak bisa, tante nggak bisa ini, tidur terus berlutut ini. Nah, tante percaya perawat PKL itu pasti bukan kebetulan ya, karena mereka sip-sipan dan banyak. Biarpun dia ada aplikasi, kalau dia nggak mau repot kan. Tante percaya Tuhan Yesus yang menggerakkan hati. Jadi tante bisa istirahat dengan tenang. Tante berada di ICU 2 hari, terus pindah ke kamar biasa. Sininya juga di lubang, sini
operasinya dari punggung. Dari punggung. Oh ya 10 cm. Oh. Dokternya juga baik banget, selalu visit. Terus habis itu sudah mau pulang harus buka jahitan. Buka jahitan yang untuk selang untuk keluar darah yang kotor. Ya sempat sudah mau keluar seminggu setelah operasi, tapi terus darahnya naik lagi. Jadi ditunda selangnya, dijahit juga karena jadi 2. Ini untuk selang darah, yang ini untuk operasi. Terus pada saat buka jahitan, dokternya yang buka. Terus susternya ngomong, oh biasanya buka jahitan cuma itu ibu dokter muda. Ini ibu spesial, dokternya sendiri yang percaya itu semua Bapak Yahweh yang ada. Setiap dan itu rumah sakit besar dan gedung-gedungnya banyak ya. Saking seringnya keluar masuk rumah sakit, semua gedungnya nanti sudah banyak. Singkat cerita setelah operasi dilanjut di CT scan lagi, ternyata masih ada sisa, mungkin nggak bisa tampil semua juga kan, mungkin karena di dalam tulang rusuk banyak nanti nggak kurang tahu, tapi terus dirujuk untuk kemoterapi. Untuk kemoterapi tante ke dokter yang untuk kemoterapi, dokternya banyak sekali pasiennya dan katanya memang itu yang terbaik. Dokternya yang dokter paru vaskuler ngomong, tante kan sebelumnya saya apa ya tantangannya dok? Dokternya saja bisa bilang, tidak ada tantangannya bu, hati yang gembira saja. Coba mereka saja yang lain iman dengan kita bisa ngomong gitu. Soalnya ya benar ya, hati yang gembira itu adalah obat seperti obat. Saya benar ya dok. Ya iya bu. Aduh luar biasa. Dokternya bilang bisa bilang gitu, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Terus habis itu tante dirujuk ke kemoterapi. Oh iya bu, harus kemoterapi 6 kali. Setiap ininya, kemo pertama kedua itu 3 minggu. Ada kalau kemo ada 3 minggu, ada yang 1 bulan, dan tergantung dokter mungkin. Tergantung mungkin mereka lihat juga dok. Kondisi penyakit juga dan mungkin nggak tahu 3 minggu sekali. Oh ya, nanti kemoterapi rasanya juga ya, takut ya, maksudnya bukan karena banyak kan yang kemoterapi yang tante tahu yang umum pasti nonton, pasti mundur dan pasti muntah. Tante tahu itu efek umum maksudnya gitu. Kemoterapi tante jalani yang pertama masih lancar. Yang pertama efeknya cuma tante ke rumah sakit dari pagi sampai malam, turun malam, jadi tidak nginap kalau kemoterapi. Tapi kemoterapi itu macam-macam, ada yang jangka panjang. Tante dari pagi malam. Prosesnya berapa lama itu? Lama ya, kemoterapi itu nggak infuskan, banyak juga yang belum tahu ya. Kemoterapi itu disuntik atau masuk terowongan apa. Kemoterapi seperti infus. Ya obatnya itu macam-macam, ada yang dibilang pembilas lah apa, pokoknya tante dari pagi pulangnya malam. Waduh, lama juga ya. Lama. Tapi efeknya juga macam-macam, ada yang pada saat itu udah pusing, udah muntah. Tapi tante udah biasa ya. Terus besoknya mulai muntah. Muntah tapi fisik masih bagus. Ini muntah itu karena mual, terus atau pusing atau tiba-tiba keluar gitu aja? Langsung keluar. Jadi nggak ada peringatan mual apa? Nggak ada. Belum sampai ke wastafel udah keluar. Iya. Itu 1 minggu. Tapi setelahnya biasa, lebih seperti lagi ngidam, pengen itu. Yang pertama ada ternyata santai gitu. Efeknya cuma 1 minggu. Atau masih ingat yang kemo pertama itu setiap habis kemo kan pasti bapak kembali ke rumah gimana gitu. Atau pas waktu itu sudah enak makannya, iya kamu pengen makan apa? Ya aku
saya pengen makan cowok kok ibu, karena daging, tapi pada saat kemo nggak apa-apa sih katanya. Pada saat kemoterapi kita makan apapun nggak apa-apa katanya. Terus akhirnya diantar ke Salatiga, persis seperti ngidam. Padahal waktu tante hamil aja nggak ngidam, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Terus sudah lanjut yang kedua. Tapi yang pertama itu dokternya ada memberi obat untuk anti mual, muntah katanya. Itu tidak di cover BPJS. Obatnya cukup mahal, 1,2. Tuh, satu obat atau satu paket? Satu butir? Iya. 1,2? 1,2. Wow. Itu diminum katanya anti mual. Jadi tapi tidak di cover BPJS, nggak apa-apa. Karena takut muntah ya, tante tidak apa-apa lah. Tapi yang pertama, tante tidak minum. Tante pikir juga, tante belum tahu seberapa muntahnya sih. Ya, betul. Terus pas pertama kemo itu perawat laki-lakinya juga kayaknya namanya Nasrani ya, pakai apa ya, pokoknya nama Nasrani. Tante tanya, saya dapat obat ini gimana ya, saya minum apa ya? Terserah ibu sih, tapi dari sini sudah ada juga semua gitu. Tante pikir dia juga ngomong deh, tapi dari sini semua ada, anti mual, anti kembung, anti semuanya ada gitu. Terserah ibu mau minum apa tidak. Nggak usah dulu ya, nggak usah dulu ya, saya juga belum tahu seberapa parahnya. Oh ya udah terserah ibu. Jadi kan nggak minum. Yang pertama lancar, masuk ke tapi dari yang pertama mau kedua itu rambut sudah mulai rontok. Ya, mau masuk ke minggu ketiga mau ke minggu kedua itu udah rontok banyak sekali. Biasanya kalau perempuan wanita rambut adalah mahkota. Biasa kalau lihat rontok sama tante yang cerita, rambutku waktu kemo rontok, dia nangis teman-teman. Tapi tante benar-benar biasa aja. Karena tante teringat satu helai rambut aja, Bapak Yahu ngerti, Tuhan Yesus ngerti. Apalagi ini ribuan, ribuan pasti tahu. Pasti tahu dan sedih Tuhan Yesus. Terus habis itu daripada petak-petak, tante sekalian gundul. Ini digundulin aja. Jadi yang punya rambut, mengucap syukur semua ada. Bapak Yawi sudah ciptakan, Tuhan Yesus sudah ciptakan untuk supaya kita nggak dingin. Pertama gundul itu yang dingin itu belakangnya sih. Semering, jadi pagi-pagi itu bersih terus. Aduh, ternyata ada kegunaannya yang luar biasa rambut ini. Ternyata ada kegunaannya. Bersih terus, tapi tidak apa-apa lah. Terus habis itu tante tetap merasa damai, sukacita aja. Tante malah tante Bapak Yawi izinkan umur 52 tahun bisa gundul. Tidak semua orang bisa. Tetap mengucap syukur pokoknya tante bersukacita terus. Habis itu yang kedua tante minum karena katanya sudah banget. Diminum ya bu, anti mualnya supaya nggak muntah-muntah. Dia jawab. Tapi yang kemo pertama pun dikasih juga obat anti mual apa, tapi tetap mual, tetap muntah. Terus oh iya minum obat yang 1,2. 1,2 itu harus diminum kalau misalnya cocok ya, berarti setiap kemo berarti 6 kali 1,2. Terus yang kedua tante minum terus pulang ke rumah, kan tidak minum, setiap habis kemo pulang besoknya tambah daripada yang pertama. Waktu jaraknya juga pendek-pendek, mual terus muntah, bukan hanya muntah itu masuk air putih aja muntah. Apalagi makan ya nggak bisa, mau masuk air aja muntah, apalagi obat. Jadi percuma, jadi karena nggak minum obatnya. Anti mual tetap muntah, nggak bisa makan, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ada yang masuk, muntah terus sampai terasa pahit itu berarti sudah habis kan yang di dalam. Sampai terasa pahit. Terus
Tapi dokternya, teman-teman juga bilang harus tetap makan. Ya gimana mau makan kan? Pada saat sakit itu, ya jangan dipikir muntah ya, mama nggak pikir muntah, tapi tetap keluar. Ya, tubuhnya nggak bisa terima, tuh otomatis keluar gimana ya? Nggak belum sampai ke sahabat udah muntah di ini. Gitu. Jadi kalau sahabat semua sehat, itu suatu anugerah yang luar biasa. Amin, ya betul. Terus yang kedua, pada setelah beberapa hari kemo, tante lupa. Terus kejang. Tante tuh nggak sadar, tapi yang lihat orang rumah, suami dan anak-anak pas ada anak saya yang perempuan di rumah, itu kejang seperti gini, terus lidahnya seperti digigit. Tapi pada saat itu tante nggak sadar. Terus dibawa ke rumah sakit sini dulu, rumah sakit Kencaras. Kencaras, mana nggak pernah di Kencaras, rumah sakit Kencaras. Di sana tante nggak sadari udah berat katanya tante di kamar mandi tuh tidur di kloset gitu. Tapi tante nggak sadar, tapi matanya tetap terbuka, tapi tante nggak. Jalan ke kamar mandi nggak sadar? Enggak. Tapi ada kamar mandinya nggak dibuka ya, ada mbaknya yang udah gitu. Diangkat juga kan berapa orang yang angkat, padahal tante kan ya nggak terlalu berat. Tapi mungkin pada saat itu kan udah jadi rasanya berat, nggak sadar. Dibawa ke rumah sakit tapi nggak sadar. Tapi di situ dikasih oksigen apa-apa, katanya sadar sebentar terus dibawa pulang. Karena kan kalau ke Semarang takutnya ada apa-apa jadi ke situ dulu. Tapi besoknya begitu lagi, seperti kejang. Akhirnya dibawa ke Semarang, rumah sakit Semarang di Karyadi, sampai masuk IGD ya, masuk IGD, nggak sadar kan? Terus sampai apa yang terjadi nggak tahu. Masuk akhirnya bangun-bangun, Senin itu masuk di Karyadi, Rabu baru sadar. Tapi tante nggak ada pada saat itu nggak ada apa-apa sih, nggak kelihatan apa, tapi nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Rabu sadar, total udah di kamar masak. Di mana ya? Udah di kamar masak. Nah, dokter periksa, kenapa ya? Dokternya juga bingung kok sampai tidak sadar gitu ya. Katanya apa gara-gara itu obatnya diminum atau apa ya? Ya nggak tahu dong. Karena ya udah aku nggak usah minum. Jadi nggak jadi minum 1,2 lagi, nggak dilanjut yang kemo ketiga, keempat, kelima, keenam, enggak. Semuanya dari rumah sakit. Terus tante periksa itu dari bisa berjalan sendiri sampai periksa yang kedua, ketiga kan nggak bisa pakai bed, karena kan lemes ya, baru mual terus pakai kresek, tumpah-tumpah terus. Terus yang ketiga, masuk lagi yang ketiga, tante kemo yang ketiga karena sangat berat gitu ya. Tante yang lihat apa sampai yang ketiga aja atau gimana. Yang ketiga ya begitu lagi, masuk IGD karena elektroliknya tidak sadar, elektrolik lagi masalah, masuk IGD lagi. Tante kok masuk IGD terus ya. Kalau mau kemo juga itu kan HB harus 10. Tante selama ini waktu operasi miom aja masih yang pendarahan itu HB-nya masih bagus. Giliran ini yang di kemo HB-nya turun. Jadi harus juga transfusi darah. Transfusi darah, tante selalu berdoa, aduh Tuhan ini pasti darah yang bagus ya. Saya nggak tahu darah dari mana. Tante juga berdoa untuk orang-orang yang donorkan darahnya. Terima kasih. Tante sudah dapat, tapi tante percaya pasti Tuhan Yesus sudah kasih darah yang terbaik. Amin. Jadi tante bolak-balik masuk rumah sakit, masalahnya kan harus transfusi darah karena HB-nya itu turun. Dapat berapa kantong? Kadang 2, kadang 3, kan harus menunggu. Jadi itu yang menyebabkan tante sering keluar masuk rumah sakit. Terus yang ketiga yang IGD itu karena elektrolitnya turun. Dokternya ya udah Bu, kita coba CT scan.
pada saat setelah kemo ketiga ada tidak berubah. Obatnya cocok apa tidak gitu. Nanti oh iya dok. Terus dokternya yang tante ini terus ke dia ada urusan apa ke luar negeri. Jadi tante ke dirujuk ke yang lain, dokter pengganti. Jadi mau masuk kemo ke 4 ya. Kemo ke-4, yang kemo ke-3 itu dokternya ke luar negeri. Terus ada mau CT scan kan, setelah kemo ke-3 mau CT scan. Dari oh iya ini susternya, oh ini mau CT scan ya bu. Ada keteter, tante juga tidak perhatikan ya. Ada keteter. Ya bu nanti ini ada sudah disiapin nih keteter. Tante ini kok keteter ya. Padahal kan tante di rumah dada. Terus pada saat udah malam om datang kok keteter ya, kok untuk perut ya tante namanya lagi sakit itu nggak terlalu ngerti perawatnya ngomong apa ya. Iya bu nanti perutnya ya. Perutnya dikasih kateter. Maksudnya untuk nanti CT scan-nya itu persiapan. Tante tuh, soal tante udah gimana ya? Terus tanya ke perawatnya, suster ini yang toraksnya loh, nggak ada. Hah? Oh ya? Kok yang di ininya memonya itu untuk perut? Oh, terus om coba ditanyakan dokternya apa masih di scan perut padahal kan toraks dada. Akhirnya di telepon dokternya, oh iya salah ternyata. Waduh. Maksudnya tante namanya manusia ya, mereka mungkin saking banyaknya pasien. Oh salah, dokter tahu tamanya. Oh iya salah itu CT scan toraks bukan perut. Jadi harusnya tante sudah pulang untuk operasi untuk CT scan. Hanya tertunda lagi karena harus daftar lagi untuk toraks. Tapi kata percaya itu semua pertolongan Tuhan Yesus. Kalau tidak nanti yang di scan perutnya. Padahal kan harus toraks bolak-balik dan pada saat kalau kita di CT scan itu ada obatnya disuntikan itu yang sangat sakit. Ya, tapi cuma sebentar tapi sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit masuk yang terowongan itu sakit. Aduh, puji Tuhan, Bapak Ibu terus menolong tante dari hal-hal sekecilnya. Kalau kita CT scan perut, padahal yang kan badannya yang sakit. Bapak Ibu piara terus, akhirnya CT scan-nya keluar. Om sudah bilang mau lanjut apa enggak? Dia tante terlalu setengah mati kan, sangat mati, nggak bisa makan, nggak bisa makan. Dan puji Bapak Yahweh, tante udah berat badannya nggak turun sekali, maksudnya paling 2 kilo 3 kilo. Yang bareng-bareng tante ada temannya Caca, mamanya juga kemo, dia kemo kelima. Dia sudah turun 10 kilo. Tante kalau turun 10 kilo, aduh bagaimana ini? Dia udah turun 10 kilo. Bu Femi turun berapa kilo? Saya paling 2 kilo mungkin bu. Terus habis itu dia kemo kelima, nggak lama tante dia di grup. Dia yang meninggal. Wah tante, aduh puji Tuhan ini mau lanjut apa enggak ya? Kemonya gitu. Pada saat itu tante ternyata ini ada perubahan, sudah mengecil. Ada perubahan lahom ya terserah tante mau lanjut apa enggak, kuat apa enggak. Tante berdoa kalau Tuhan berbicara pasti kekuatan, kasih tanda, tante lanjut apa enggak. Biasanya Pak Yakub itu, yaudah Fem kalau kamu enggak kuat ya obati sendiri kayak gitu ya. Tapi pada saat yang kemo ketiga selesai di rumah, terus Pak Yakub yang Bu Yakub datang, langsung Pak Yakub yang Bu Yakub tante masih ingat, karena tante memang minta tanda untuk apa? Biar yakin lanjut apa enggak. Langsung Pak Yakub ngomong, Fem kemo keempat kapan? Padahal biasanya enggak, kan biasanya itu loh kamu nggak kuat. Yang keempat kapan? Sudah, hanya nanti atas mengerti keluarga standar sudah sudah. Ya udahlah, ini ternyata mengecil, berarti obatnya cocok. Gitu. Ada perubahan respon kan gitu. Terus Pak Yakub juga sudah bilang apa?
kemo keempat, ya udah tante lanjut. Kemo keempat, kelima, keenam itu lebih setengah mati lagi yang tante rasakan. Kalau tante ada kemo keempat, kelima, keenam sudah biasa kok, sudah tidak terlalu. Tapi mungkin beda-beda ya, penyakitnya juga beda. Tante tambah berat kepalanya nih, seperti ada yang gandul, sudah tidak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Pipis pun pakai pispon. Tapi tante ya tetap tenang aja, tetap berdoa sambil mendengarkan radio Surya Kebenaran. Di rumah sakit itu 3 minggu. 3 minggu di rumah sakit 21 hari. Masuk tanggal 6 Maret, keluar 28 Maret. Terus sudah keempat, kelima, keenam lebih setengah mati otakmu. Muntah terus, semua terus nggak bisa masuk apa-apa lah. Obatnya nggak bisa juga diminum, muntah, jadi tante cuma minum paling temulawak, madu, gitu. Terus sampai kemo ke-6 bisa tante lalui karena pertolongan Tuhan Yesus yang biasa. Dan dikasih tanggal yang sangat bagus yang tante pasti selalu ingat. Pada tanggal 17 Agustus 2019 tante selesai kemonya yang ke-6. Dikasih tanggal yang bagus supaya saya selalu mengingat begitu luar biasanya Tuhan kita dalam menyembuhkan. Tante juga selama kemo itu yang untuk kemo keempat, kelima, keenam selalu diperiksa juga ambil darah, KB-nya gimana. Jadi tetap bolak-balik masuk rumah sakit. Kalau kita elektrolitnya kurang darah. Jadi pada saat menunggu kan semua yang kemo ya, semua harus kontrol. Tante sempat mendengar dan tante tahu itu bukan kebetulan. Ada yang sudah dia alergi obat, jadi alergi obatnya sampai 1 gini, jadi apa-apa yang dia kemo pertama ternyata tidak sesuai gitu. Jadi malah tidak bisa kan, jadi harus diulang lagi. Tante, karena tante mengucap syukur ini merespon gitu loh, dari ketiga keempat merespon. Nah, tante lu percaya lagi, Tuhan Yesus kasih tante mendengar bahwa saya belum seberapa dibanding mereka. Jadi kalau kita pada saat ini sedang mengalami apapun, kita jangan fokus pada masalah kita. Nah, ada orang yang bisa mati alergi obat, jadi harus coba ini. Nggak bisa langsung kan kayak tante merespon itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tante tanya dokternya misalnya kalau tidak ada pengecilan dari ukuran semula, dia mau ganti obatnya, dan ulang lagi. Jadi makanya terus tante lihat dengar yang itu nunggu. Wah tante mengucap syukur atau aduh dia saya ini ambil obat ngomong gini ini lebih mereka pun tetap ceria. Aduh tante mereka aja bisa tetap ceria gitu. Apalagi kita anak Tuhan, anak Tuhan Yesus, aduh tetap percaya pokoknya. Imani kok, jangan sekalipun bimbang. Kalau kita fokus sama masalah kita, memang kita dalam. Terus ada lagi yang tante juga dengar, Mister ya, saya stadium 4. Ngomong stadium 4 pun dengan ketawa tante, aduh saya ini tidak tahu stadium berapa, tapi kok merasa kayaknya berat banget. Dia aja yang stadium 4 santai, saya stadium 4. Jadi dia makannya cuma buah-buahan, tapi dia setiap umur kan di tangan Tuhan. Stadium 4 ngomong gitu biasa kan tanpa sesuatu yang sangat patut. Mereka semangat sekali ngomong stadium 4 kan, udah mendekati angka, tapi dia tetap semangat. Jadi tante percaya, aduh Tuhan Yesus kasih kesempatan tante untuk mendengar ini tante, wah saya lebih ini lagi, nggak seberapa lah ya tante gitu. Yang tante bisa langsung pada obat langsung ada respon. Tidak perlu ulang. Kecil. Aduh itu yang ada obat yang stadium 4 mereka aja bisa ceria. Aduh tante rasa malu kok rasanya mereka
rasanya tante kenapa saya begini. Soalnya teman tante ada yang sudah kemo dia 456 katanya udah lancar, biasa kayak tante malah tambah berat, nggak balik masuk rumah sakit. Tapi tetap akhirnya puji Tuhan selesai itu 13 Agustus itu. Pas Indonesia merdeka, tante juga merdeka. Tante selalu ingat kan tanggal itu nggak bisa lupa, biarpun mungkin pas merdeka, hari kemerdekaan tante juga merdeka. Habis itu tante dirujuk untuk radioterapi sinar ke dokter sinar, ke dokter sinar lagi. Dokter sinar, ini harus diperiksa dulu lagi. Tunggu 3 bulan ya Bu, baru untung dokternya semuanya Bapak Yawe atur sedemikian rupa. Tante tahu sudah kebetulan. Nanti mau diukur kejadian di sinar yang ini aja, nanti diukur Bu di mana. Tapi sebelumnya dilihat ini saya tidak tahu ini masih ada dagingnya atau ini bekas luka di depan sesuatu bekas luka. Kita tunggu dulu ya Bu 3 bulan. Oh iya, tunggu 3 bulan CT scan dia lihat ini sudah tidak ada Bu, sudah bersih. Tanggal 3 Januari 2020. Kalau sinar itu harus 25 kali. 25 kali setiap hari. Biarpun setiap hari. Itu pun cuma sebentar sih, sebenarnya 10 menit atau 15 menit. Tapi setiap hari itu kan membutuhkan kita dari Ambarawa ke Semarang, kita membutuhkan waktu. Padahal kan Om juga kerja. Kita mengucap syukur, tidak jadi di sini, nggak perlu Bu. Ini sudah bersih, ternyata mungkin seperti bekas luka. Aku tahu itu luar biasa. Dan pada waktu menunggu juga yang pasien-pasien yang sinar, tante dia satu orang hitam, ininya kulitnya kenapa Bu? Ini karena kemo. Tante tidak ada sama sekali. Kalau tante nggak bilang nggak ada tanda-tandanya ya. Biasa orang ada yang hitam wajahnya, ada yang tangannya, apa-apa. Tante tidak ada sama sekali, orang nggak tahu kalau tante nggak ngomong gitu. Nggak ada tanda-tanda kemo dan badannya juga nggak turun sekali, nggak turun sampai 10 kilo, 5 kilo, nggak paling 2 kilo mungkin. Karena tidak bisa makan selama 20 hari, 15 hari. Mujizat itu. Luar biasa. Tidak makan apapun, kemo 456, betul-betul terasa berat. Tapi tetap percaya Bapak Yawe sudah izinkan sampai 456 akhirnya selesai. Jadi setelah kemo terus dicek lagi, mau ke sinar, dan itu benar-benar dilihat sudah bersih. Itulah yang maksudnya langsung sudah benar-benar bersih, berarti tidak ada yang nggak perlu cek lagi ke dokter segala macam. Tante tidak selama ini juga tante habis operasi tidak pernah dikasih obat. Ya tante tanya dokternya kok nggak dikasih obat, kenapa Dok? Apa ibu mau obat, makan obat terus gitu Dok. Biasanya kan kalau sakit atau apa kan ada obatnya gitu. Ya, ternyata tante tahu ternyata ya habis itu pandemi. Ya ternyata kan saya tak ada, ternyata supaya tidak ulang-ulang ke rumah sakit pada saat pandemi awal. Tante selesai Januari kan, harusnya kontrol tiap 3 bulan, tapi terus pandemi itu. Jadi waktu Tuhan itu luar biasa ya Tante. Betul, amin. Sehingga bisa sebelum pandemi Tante sudah benar-benar selesai. Bersih, sudah selesai. Dan tidak ada obat-obatan, jadi tante nggak perlu bingung kan masuk pandemi harus ke dokter misalnya untuk ambil obat, misalnya kalau harus obat. Itu betul luar biasa. Habis itu pandemi sampai sekarang udah berapa tahun ya tante belum kontrol juga sih. Tapi puji Tuhan tidak ada keluhan apa-apa. Puji Tuhan tidak ada gejala apa-apa. Wah luar biasa Tante. Kesaksian yang menguatkan, saya yakin menguatkan setiap orang yang mendengarkan, melihat video ini, bahkan menguatkan saya juga Tante. Terima kasih. Bahwa setiap meskipun kita ada masalah, Tuhan tetap sediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan berbicara melalui orang-orang yang tidak sengaja kita ketemu Tante. Jadi Tante bisa dengerin orang-orang cerita gitu terus, wah dia saja bisa semangat. Iya. Saya juga
harus lebih semangat. Terus ada orang yang lebih parah dari saya, dia masih bisa apa namanya ceria gitu. Masih semangat. Jadi tanpa tahu, aduh kayaknya Tuhan seperti pada saat Tante dengar itu, tuh kamu dengarkan itu loh. Begitu luar biasanya gitu loh. Jadi maksudnya kita ada masalah, tantangan yang memang berat, tapi kita yakin dan percaya pasti Bapak Yahweh buka jalan, dan Yesus pasti kasih jalan selamat kita. Amin. Itu aja sih yang ada. Bapak Ibu ya, karena kita ini istimewa, luar biasa. Kita ini memang betul seperti yang diimani oleh Tante Femi bahwa kita ini istimewa, Bapak Saudara ya. Jadi apapun yang terjadi, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan kalau ada masalah, pasti ada jalan keluar. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada kita semuanya melalui bermacam-macam cara. Tidak harus ketika bikin khotbah, tidak harus ketika baca firman, tapi melalui orang dan kejadian sekitar pun Tuhan bisa berbicara, menguatkan setiap kita. Jadi yang penting ya pokoknya kita selalu bersyukur. Kehidupan kita udah ditolong ya, masa mau yang baik-baik aja. Betul. Ya. Bukan Tuhan yang kasih, tapi kita untuk menaikkan level iman kita. Amin. Luar biasa, Tante. Ya, sebagai penutup nih Tante, mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa ini dimanapun berada, mungkin ada pesan-pesan buat mereka. Pesan-pesannya apa ya? Tetap beriman, tetap percaya, jangan bimbang sedikit pun, karena kita itu biji mata Bapa Yahweh, kita biji mata Tuhan Yesua yang sangat luar biasa. Selai rambut kita aja dia tahu jatuh, tidak bisa jatuh ya tanpa seizin Tuhan Yesua. Apalagi sahabat-sahabat mungkin yang mendengarkan ada masalah, tetap jangan goyah imannya, tetap bersyukur, bersukacita. Karena kita hidup pada saat ini itu semua kan anugerah, bukan karena kekuatan kita. Amin. Itu saja yang kita harus imani, jangan bimbang, tetap percaya. Ya, jangan bimbang dan tetap percaya pada Bapak Yahweh tentu saja ya. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita tahu kan Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu ya. Untuk setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jadi berharaplah kepada Bapak Yahweh, pasti Tuhan akan buka jalan untuk setiap permasalahan yang sedang memberi orang-orang yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak ini, itu yang Bapak Yahweh berikan. Hal-hal sekecil pun, tapi itu yang kita harus bersyukur. Betul. Kita merasa ini karena saya ya kita nggak bisa bersyukur. Betul. Dan mujizat nggak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Ya, karena saya ingat tadi Tante bisa ketemu dengan dokter yang baik, terus perawat yang baik, dan waktunya pas. Waktunya pas. Teman kamar pun yang baik semua. Luar biasa. Sangat luar biasa Pak. Kadang-kadang kan kalau orang sakit itu kan nggak mikirin yang orang-orang di sekitar, tapi maksudnya harus cepat segera sembuh lah gitu. Yang disyukuri kan kesembuhan saja biasanya. Tapi orang-orang di sekitar itu semua campur tangan Tuhan, betul-betul. Ini yang betul-betul menguatkan saya secara pribadi bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita ini istimewa, biji mata Tuhan. Maka yang namanya biji mata pasti dieman-eman ya, pasti dipelihara sedemikian rupa sehingga jangan sampai ini kenapa-kenapa. Ini kan di dalam juga ya, nggak bisa dicolok kan gitu. Nggak bisa diganggu lah. Nggak bisa diganggu, betul. Orang tuh semua baik-baik selama Tante kurun waktu bulan 3 sampai bulan 8 selalu dapat yang baik dan selalu dimudahkan semua. Kadang orang kalau misalnya ke rumah sakit pemerintah gini, enggak, itu Tante semuanya dapat yang terbaik. Amin, luar biasa. Bahkan di BPJS ya, pada BPJS saya mendengar bukan ini, dan saya melihat sendiri ada teman saya yang pakai BPJS itu antri lama. Kasihan. Dan juga ada yang kemo juga itu jadi hitam betul seperti yang bilang. Ini
jadi hitam dan jadi kurus sekali. Iya. Tapi puji Tuhan tante Nggak ada tandanya. Nggak ada tanda hitam. Nggak ada. Bahkan berat badan pun cuma turun 2 kilo 3 kilo. Oh, sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah kembali normal, luar biasa sekali. Oh, betul-betul pertolongan Bapak Yawi. Tante bisa ada sampai saat ini itu betul-betul sampai hal-hal sekecilnya Bapak Yawi pelihara, Bapak Yawi perhatikan. Yang penting kita tetap bersyukur apa yang kita alami, jangan terlalu fokus ke masalah kita. Kalau kita fokus ke masalah kita, apapun yang Bapak Yawi berikan, apapun yang Tuhan Yesus berikan, kita tidak bersyukur, kita tidak merasa, oh itu mujizat. Jadi tidak harus merasakan sakit dulu. Baru dia bisa mengalami mujizat. Dalam setiap aspek kehidupan kita dalam setiap hari-hari kita bisa bernafas pada saat pandemi ini atau apapun, itu suatu anugerah. Itu yang kita bilang. Betul sekali. Oleh karena itu tetaplah bersyukur selalu ya, Bapak Ibu dimanapun berada, tetap bersyukur apapun yang terjadi, karena firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi tergantung kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kita mau menerima mujizat atau tidak? Mau menerima mujizat atau tidak? Begitu. Jadi mari kita mulai sekarang punya gaya hidup bersyukur. Dan silahkan di subscribe, like, dan share, dibagikan kepada saudara, teman-teman, keluarga yang mungkin sedang mengalami permasalahan yang pernah Tante Femi alami juga. Silahkan di share mungkin yang sedang sakit, baik itu tumor, kanker, atau sakit apa yang merasa kayaknya mereka ini kurang semangat, tidak ada harapan. Sharekan video ini supaya mereka boleh dikuatkan sehingga bisa menghadapi setiap penyakit, dan penyakit itu yang lewat, bukan orang, tetapi penyakitnya selesai sehingga kembali sehat.